Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albanizar Al-Ghifari, mahasiswa program studi informatika semester 4, kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak pertemuan ke-8, di mana di sini disuruh untuk membuat video dengan durasi 3 menit dan maksimal 6 menit dengan salah satu tema dari komponen sistem SQE. Berikut pilih salah satu. Oke. Sini saya sudah membuat slide presentasi. Kita slidekan dulu. Baik, judul yang saya ambil adalah komponen pencegahan dan perbaikan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kembali saya sampaikan bahwa ini disampaikan oleh Albanizar Al-Ghifari dari Informatika dari kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Untuk yang pertama kita mulai dulu dari pendahuluan, kemudian didasari dari pertanyaan apa itu komponen pencegahan dan perbaikan. Dalam pendahuluan ini saya memasukkan ada definisi dan tujuan untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan, bahwa definisinya adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum mereka terjadi, serta memperbaiki masalah yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi jumlah cacat dan peningkatan keandalan produk. Itu yang menjadi definisi dan tujuan dari pembahasan kali ini. Sedangkan untuk langkah-langkah pencegahannya ada 3 di slide ini, kemudian nanti selanjutnya ada 3 pula, jadi ada 6. Yang pertama ada dokumentasi yang jelas, menulis dokumentasi yang lengkap dan jelas, tujuannya untuk memandu pengembangan dalam menulis dan menguji kode. Lagi-lagi diingatkan tentang dokumentasi yang harus jelas untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada standar kode, yaitu menerapkan standar penulisan kode dengan konsisten, tujuannya untuk meningkatkan keterbacaan dan mengurangi kesalahan. Ini pun sama pentingnya untuk melakukan pencegahan terhadap apa yang akan terjadi. Kemudian ada pelatihan dan edukasi, memberikan pelatihan tentang praktik terbaik dalam penulisan kode dan pengujian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengembang. Kita lanjutkan ke langkah-langkah perbaikan. Yang tadi langkah-langkah pencegahan, sedangkan yang ini untuk langkah-langkah perbaikan. Di mana ada pencegahan, maka harus ada perbaikan. Begitu pula sebaliknya, di mana ada perbaikan, otomatis harus ada pencegahan agar kedua hal ini tidak saling lempar bola, tidak saling memantul satu sama lain. Yang pertama ada debugging, yaitu proses menemukan dan memperbaiki bug dalam perangkat lunak. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah menelusuri kode menggunakan breakpoint dan analisis log. Kemudian yang kedua ada pengujian regresi, yaitu menguji ulang perangkat lunak setelah melakukan perubahan. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada bug baru yang muncul setelah perbaikan. Sedangkan yang ketiga ada patch dan pembaruan, merilis patch atau pembaruan untuk memperbaiki masalah. Tujuannya adalah menjaga perangkat lunak tetap up to date dan bebas dari bug. Ketiga hal ini tentunya harus dilakukan secara konsisten dan terjadwal agar bisa melakukan perbaikan secara berkala. Sedangkan untuk selanjutnya ada alat dan teknik pencegahan. Yang pertama ada linting tools, yaitu alat seperti Slint untuk JavaScript atau Plin untuk Python. Fungsinya membantu menemukan masalah dalam kode seperti kesalahan sintaks dan gaya kode. Ini untuk lebih mempermudah saja, sebenarnya manual juga bisa. Dan terkadang dari aplikasi-aplikasi yang sudah beredar seperti Visual Code, jika ada sebuah kesalahan dalam kode, itu otomatis biasanya ada tanda merah. Tapi linting tools ini untuk lebih mengakuratkan. Kemudian yang kedua ada static code analysis tools, yaitu alat seperti SonarQube. Fungsinya menganalisis kualitas kode dan menemukan potensi bug tanpa menjalankannya. Kemudian yang ketiga ada unit testing framework seperti JUnit untuk Java atau Pytest untuk Python. Fungsinya menulis pengujian unit untuk memastikan fungsi individual dalam kode berfungsi dengan benar. Selanjutnya ada manfaat pencegahan dan perbaikan.
Yang pertama, kenapa pencegahan dan perbaikan ini harus dilakukan? Yang pertama, ada mengurangi biaya perbaikan, yaitu masalah yang ditemukan dan diperbaiki lebih awal biasanya lebih murah untuk diperbaiki daripada membuat dari awal kembali. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk, yaitu untuk mengurangi jumlah bug dan meningkatkan keandalan perangkat lunak. Yang ketiga, ada meningkatkan kepuasan pengguna, perangkat lunak yang lebih andal dan berkualitas tinggi, meningkatkan kepuasan pengguna akhir. Karena lagi-lagi kita berkaitan dengan user atau pengguna, di mana mereka harus memiliki tingkat kepuasan terhadap aplikasi yang telah kita buat. Kemudian yang keempat ada efisiensi pengembangan, yaitu proses pengembangan menjadi lebih efisien dengan lebih sedikit bug yang harus diperbaiki di kemudian hari. Kita lanjutkan ke contoh studi kasus, ada perusahaan X dan perusahaan Y di sini. Perusahaan X kita bahas terlebih dahulu, menggunakan analisis statis dan review kode secara rutin, maka hasilnya penurunan bug sebesar 30% dalam rilis akhir. Sedangkan untuk perusahaan Y mengimplementasikan standar penulisan kode yang ketat dan pelatihan berkala, maka hasilnya mengurangi waktu debugging sebesar 20%. Ini cukup lumayan works atau bekerja dalam artian pencegahan dan perbaikan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk praktik terbaik atau rekomendasi untuk implementasi, yang pertama ada integrasi continue atau CI. Menggunakan CI untuk menjalankan pengujian otomatis setiap kali kode berubah. Kemudian yang kedua ada kode bersih dan terstruktur, yaitu menulis kode yang mudah dibaca dan dipelihara. Yang ketiga ada review kode secara berkala, yaitu melakukan review secara berkala dan berkelanjutan. Yang keempat ada penggunaan alat yang tepat, yaitu memilih alat yang sesuai untuk analisis statis, linting, dan pengujian unit. Maka kita sampai di kesimpulan, karena video ini harus dibuat dengan sesingkat mungkin. Ada 3 poin yang bisa saya cantumkan untuk kesimpulannya, bahwa pencegahan dan perbaikan adalah kunci untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengatasi masalah sejak dini dapat menghemat biaya dan waktu daripada membuat dari awal tadi. Kemudian yang ketiga, penggunaan alat dan teknik yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengembangan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas pertemuan 8 ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.